Oke, shalom semuanya, teman-teman. Sekarang kita mau lanjut lagi baca Tobit Fatsal yang keempat. Tobia dikirim ke negeri Media. Pada hari itu juga Tobit ingat kepada uang yang pernah dititipkannya pada Gabael di Ragai di negeri Media itu. Lalu ia berpikir, aku sudah sampai meminta kematian bagi diriku. Mengapa gerangan tidak kupanggil anakku Tobia untuk kuberi petunjuk mengenai uang itu sebelum aku meninggal? Maka dipanggilnya anaknya Tobia yang segera datang juga. Lalu kata Tobit, "Nak, apabila aku sudah mati nanti, kuburkanlah aku sebagaimana mestinya. Hormatilah ibumu dan jangan kau tinggalkan sepanjang umur hidupnya. Lakukanlah apa yang menyenangkan hatinya, dan jangan hatinya kau sedihkan dengan kelakuanmu." Jadi ada suatu peristiwa yang lain ya sebelum ini ya, berarti tentang uang, dimana kita nggak tahu itu tentang apa, tidak disebutkan ya. Nah, ini teh maksudnya Tobia teh sakit, akan segera meninggal, dia tahu akan segera meninggal, atau ya cuma sekedar siap-siap aja seperti kita ikut asuransi lah, jadi ya untuk jaga-jaga aja ke depan gitu. Kalau atau mungkin dia berpikir aku sudah sampai meminta kematian bagi diriku. Apa dia memang pengen mati gitu? Atau gimana ya? Ini masih kurang jelas sih di sini. Kita lanjut dulu aja. Ingatlah, nak, bahwa oleh karena engkau telah ditanggungnya banyak bahaya, yaitu waktu engkau masih dalam kandungannya. Setelah ibumu meninggal, kuburkanlah di sampingku dalam satu kubur. Nak, ingatlah juga kepada Tuhan sepanjang umur hidupmu. Jangan sampai berdosa dan melanggar perintah-perintahnya. Hendaklah berbuat baik sepanjang hidupmu dan jangan menempuh jalan kelaliman. Sebab orang yang menjalankan kebenaran akan berhasil dalam segala usahanya. Sebagaimana halnya dengan semua orang yang berbuat baik, berilah sedekah dari harta milikmu. Matamu jangan menyesal apabila engkau memberikan sedekah. Muka jangan kau palingkan dari seorang miskin. Niscayalah wajah Allah pun tidak akan dipalingkan daripadamu. Berikanlah sedekah sesuai dengan besarnya kekayaanmu. Jika engkau hanya mempunyai sedikit, jangan takut memberikan sedekah seadanya. Dengan jalan itu kau timbun simpanan bagi dirimu untuk masa darurat. Bersedekahlah. Karena dengan bersedekah itu kita itu memiutangi Tuhan, dan Tuhan itu tidak suka berhutang. Karenanya Tuhan pasti akan balas, melunasi hutangnya. Makanya Tobit berkata itu akan menjadi simpanan untukmu dalam masa darurat. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Memang sedekah melepaskan dari maut dan tidak membiarkan orang masuk ke dalam kegelapan. Sedekah merupakan persembahan yang baik
kehadapan yang maha tinggi bagi semua orang yang memberikannya. Nak, jauhilah percabulan, lebih-lebih ambillah istri dari keturunan nenek moyangmu. Jangan mengambil istri luar yang tidak berasal dari suku ayahmu, sebab kita ini adalah keturunan para nabi, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub. Nenek moyang kita dari abad-abad yang lampau. Ingatlah, nak, bahwa mereka sekalian mengambil istri dari kaum kerabat mereka sendiri. Maka mereka diberkati dalam anak-anaknya. Ingatlah pula bahwa keturunan mereka akan mewarisi tanah yang telah dijanjikan Tuhan. Oleh sebab itu, nak, cintailah sanak saudaramu dan jangan meninggikan hatimu terhadap sanak saudaramu serta anak-anak lelaki dan perempuan bangsamu, sehingga engkau enggan mengambil istrimu dari kalangan mereka. Sebab di dalam kecongkakan terletaklah kebinasaan dan banyak kegelisahan, dan dalam kemalasan terletak kepapaan dan kekurangan besar. Memang kemalasan adalah ibu kelaparan. Janganlah upah orang manapun yang bekerja padamu sampai bermalam padamu. Sebaliknya, bayarlah segera kepadanya. Apabila engkau mengabdi kepada Allah, niscaya engkau mendapat ganjaran. Berjaga-jagalah, nak, dalam segala pekerjaanmu, dan hendaklah berlaku sebagai seorang yang terdidik, baik dalam segenap tingkah lakumu. Ini kayak nasihat terakhir ya. Ini teh sepertinya dia udah bener-bener menemui ajal, terus dia ngasih nasihat terakhir kok seakan-akan seperti itu ya. Dan ini menarik sih, nasihat Tobit ini dalam banget ya, benar semua. Kemalasan adalah ibu kelaparan. Ada ayat berkata, kalau tidak bekerja ya janganlah ia makan. Jadi kalau malas bekerja ya itu upahmu adalah lapar gitu. Jangan upah orang manapun yang bekerja padamu sampai bermalam padamu. Jangan menunda-nunda hak orang lain. Ya, di sini kita tahu ada perusahaan yang tidak membayarkan gajinya, tidak membayarkan hak ganti rugi pada pegawai, pada orang-orang di sekitar yang dirugikan. Ya, jangan sampai seperti itu. Apa yang tidak kau sukai sendiri, janganlah kau perbuat kepada siapapun. Jangan minum anggur sampai mabuk, dan kemabukan jangan menyertai dirimu di jalan. Ya, jadi kalau kamu tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti orang lain. Kalau kamu gak mau ditipu, jangan menipu orang lain. Gitu ya. Dan jangan mabuk. Dari makananmu sendiri berikanlah kepada yang lapar, dan dari pakaianmu sendiri kepada yang telanjang. Apa yang berlebih-lebihan padamu berikanlah sebagai sedekah, dan matamu jangan menyesal apabila engkau memberikan sedekah. Ya, banyak-banyak memberi sedekah, apalagi orang yang berkelimpahan ya, itu wajib memberikan sedekah. Karena ya ngapain nyimpen uang segitu banyak, buat apa? Ngendap di sana tidak mengalir. Memang harus dialirkan lah. Sajikanlah dengan berlimpah-limpah makanan di atas kubur orang benar,
tetapi jangan kau berikan kepada orang-orang berdosa. Menarik juga ini, apa maksudnya ya? Kalau ada yang ngerti maksudnya ini ayat 17, bisa tolong di-share ya teman-teman. Mintalah nasihat dari setiap orang yang arif, dan jangan kau hina nasihat yang bermanfaat. Ya, seringkali biasanya anak-anak muda itu ya, kalau dikasih nasihat suka mencemooh ya, kayak ketinggalan zaman, udah kuno, sekarang kan zamannya berubah, udah modern segala macem. Seperti itu kan. Pujilah Tuhan Allah setiap waktu dan mintalah kepadanya, supaya segala jalan hidupmu menjadi lurus, dan supaya segala usaha serta rencanamu berhasil baik. Sebab tiada bangsa satupun mempunyai nasihat, melainkan segala nasihat yang baik diberikan oleh Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau, maka ia merendahkan sampai ke lubuk dunia orang mati, sebagaimana yang dikehendakinya. Dan kini nak, ingatlah kepada segala petunjukku dan jangan sampai terhapus dari hatimu. Ini yang tanda kurung ini panjang juga ya tanda kurungnya. Dan koreksi ya kalau saya salah. Rasanya kalau selain Deuterokanonika rasanya gak ada tanda kurung-kurungan rasanya ya. Seingat saya gak ada tanda kurung-kurung begitu. Yang banyak tanda kurung itu ya yang lain ya, bukan kitab kita tapi yang lain tuh. Tapi ini Deuterokanonika gak tahu nih ya kalau kitab-kitab yang lain ada tanda kurung gini nggak ya? Ini apa cuma satu? Apa nanti ke depan tanda kurung? Atau kalau mungkin banyak tanda kurung, apakah mungkin itu juga jadi salah satu alasan untuk tidak memakai kitab-kitab Deuterokanonika gitu atau gimana ya? Kita lanjut dulu deh. Kalau yang ngerti tolong di komentar ya teman-teman. Oleh sebab itu nak, aku hendak memberitahukan kepadamu tentang 10 talenta perak yang telah kutitipkan kepada Gabael bin Gabria di Ragai di negeri Media. Jangan takut-takut nak, oleh karena kita sudah jatuh miskin. Memang harta milikmu banyak. Apabila engkau takut akan Allah dan menjauhkan diri dari setiap dosa, lagi melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan Allahmu. Sudah. Gaya bahasanya juga kayak kitab yang lain sih. Kalau ya kesan pertama yang terlintas ya, kayak gaya bahasa kitab yang lain ya, tapi nggak tahu lah. Ya kurang tahu lah. Jadi Fatsal 4 ini berarti full nasihat Tobit kepada Tobia anaknya. Ya, nasihatnya mendalam, nasihatnya sangat bijak dan patut sebenarnya untuk kita lakukan, kita cerna lah lebih dalam dengan nasihat-nasihatnya, dilakukan lah gitu. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.